Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid, tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal jika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh. Namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntutnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa mengubah atau membimbing pelakunya ke arah yang baik. Namun kita tidak bisa mengubah atau menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyebarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tuturi kendali di belakang memberi dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mampu inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekadar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang diberikan kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya adalah kebebasan yang tak terhingga. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan selamat bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus di kelas. Justru, anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi di kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang harus segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya berpikir kreatif, berpikir inovatif dalam mengemukakan pendapatnya, serta berpikir mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini menjadikan lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber-sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.